Sobat Cerdas, selamat datang di podcast Omong Benar BPSDMD NTT. Saya Anggrianita Angeliane Mone sebagai host akan memandu jalannya podcast Omong Benar. Hari ini kita akan membahas ide-ide segar dan inspiratif seputar inovasi pelayanan publik. Kita mulai dengan perkenalan singkat dulu ya, mulai dari narasumber kita yang pertama. Terima kasih Ibu Angel. Perkenalkan, nama saya Max Fernandes Tupa. Saya ASN di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di Asrama Nusa Lontar II. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Samuel Lawanak. Saya ASN di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di Asrama Nusa Lontar I. Selanjutnya narasumber kita yang berikutnya. Saya Agnes Manelor. Saya ditugaskan di Sub Kepegawaian dan Umum. Saya ditempatkan di bagian tata usaha pimpinan. Selanjutnya narasumber kita yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Reno Agung Saga Soekarno Santara Putra. Saya ASN BPSDMD Provinsi NTT. Saya bertugas di subbagian kepegawaian umum, tepatnya saya sebagai driver. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir, silakan. Perkenalkan, nama saya Mikael T. Saya ASN di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di Asrama Nusa Lontar I. Terima kasih, sangat menarik mendengarkan latar belakang dari Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke inovasi yang sudah dikembangkan. Bisa ceritakan sedikit latar belakang dari inovasi yang sudah Bapak kembangkan? Terima kasih. Jadi judul inovasi saya penataan dana interaktif Asrama Nusa Lontar II yang disingkat Arsena di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran singkat inovasi saya ini saya buat karena sebelumnya asrama belum mempunyai dana, sehingga penghuni atau tamu yang sering datang ke asrama bingung posisi tempat kamar atau fasilitas. Karena itu saya membuat dana interaktif ini supaya tamu mudah untuk bisa mengakses Asrama Nusa Lontar II. Baik, selanjutnya narasumber kita yang berikut. Terima kasih. Judul inovasi saya adalah optimalisasi penataan ruang terbuka pada Asrama Nusa Lontar II. Awalnya masalah yang dihadapi adalah belum adanya ruang terbuka yang asri dan estetika. Dari situlah lahir gagasan merancang yang ruang terbuka berupa taman dengan desain kreatif dan spot foto yang biasa dimanfaatkan penghuni. Prosesnya dimulai dari perencanaan dan survei lokasi, selanjutnya dengan desain dan konsep visual, hingga pemeliharaan dan evaluasi berkala. Narasumber kita yang ketiga, silakan. Terima kasih. Judul inovasi saya optimalisasi pengarsipan surat masuk dan keluar melalui SISTA, Sistem Arsip Digital Bagian Tata Usaha Pimpinan. Gambaran singkat dari inovasi saya ini, di mana pengarsipan surat menyurat masih secara manual.
Melalui Sista ini, arsip surat menyurat ini dapat dikelola secara digital dengan menggunakan Google Drive. Selanjutnya narasumber kita yang keempat, silakan. Baik, terima kasih. Judul inovasi saya, optimalisasi perawatan kendaraan dinas berbasis QR Care di BPSDM Provinsi dengan branding mantra, manajemen dan perawatan kendaraan dinas. Jadi inovasi mantra ini hadir dari permasalahan yang sering kita temui, seperti perawatan kendaraan dinas yang belum tercatat, yang kurang rapi, sehingga seringnya pengguna melupa melakukan servis terhadap kendaraan yang dia kelola. Nah, dengan sistem berbasis QR Code, Google Form, dan dashboard otomatis, semua data perawatan kendaraan bisa terdokumentasi dengan lebih baik, cepat, dan lebih mudah diakses. Begitu. Terima kasih. Kita ke narasumber yang terakhir, silakan. Terima kasih. Judul saya optimalisasi penataan taman dan ruang terbuka hijau bertajuk Bougainville Paradise di Asrama Nusa Lontar 1. Latar belakang lahirnya inovasi ini adalah kondisi asrama yang memiliki ruang terbuka luas tapi belum tertata dengan baik dan terkesan gersang. Dari situlah muncul gagasan untuk menghadirkan taman bertema Bougainville Paradise, dimulai dari rancangan tata letak, penyiapan alat dan bahan, penanaman bunga Bougainville secara bertahap hingga perawatan rutin dan evaluasi berkala. Luar biasa, inovasi ini lahir dari kebutuhan real dan memudahkan pelayanan. Inovasi bukan sekadar ide baru, tapi cara cerdas menemukan solusi dari masalah sehari-hari. Nah, apa dampaknya BPSDM dan masyarakat dari inovasi ini? Narasumber kita yang pertama, silakan. Jadi dampaknya dengan adanya Dena interaktif di Asrama Lontar 2 dapat memudahkan para tamu atau pengunjung untuk mengakses akan kamar yang ada pada Asrama Nusa Lontar 2. Dan selain memudahkan, Dena ini juga menambah kesan yang rapi dan tertata dengan rapi dan aman bagi penghuni untuk bisa mengakses Asrama Nusa Lontar 2. Terima kasih. Narasumber kita yang kedua, silakan. Terima kasih. Untuk dampaknya adalah tentu sangat terasa ruang terbuka yang asri akan memberi kenyamanan bagi penghuni asrama ketika ada pengunjung ke lokasi asrama, sehingga menjadi sarana rekreasi sederhana yang menambah semangat belajar untuk kebersamaan. Terima kasih. Narasumber kita yang ketiga, silakan. Terima kasih. Dampaknya akan lebih terasa karena pencarian dokumennya akan lebih cepat, lebih efisien, tingkat kehilangannya pun lebih kecil, dan akses untuk mendapatkan arsip pun lebih fleksibel. Terima kasih. Narasumber kita yang keempat, silakan. Ya, dampaknya tentu sangat positif. Yang pertama, proses pencatatan perawatan jadi lebih cepat dan efisien. Kedua, semua pengajuan, servis dan perbaikan tercatat secara digital sehingga mudah ditelusuri. Dan yang paling penting, inovasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset kendaraan dinas. Jadi tidak ada lagi data yang tercecer atau perawatan yang terlewatkan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Narasumber kita yang terakhir, silakan. Terima kasih. Dampak yang dihasilkan sangat positif. Kehadiran Taman Bougainville Paradise menjadikan lingkungan asrama lebih asri, sejuk, dan nyaman. Selain itu, ruang terbuka tidak hanya memperindah suasana tetapi juga menciptakan lingkungan interaktif bagi penghuni asrama. Dengan adanya taman menjadi lebih
menyenangkan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Inovasi adalah proses menciptakan hal baru atau memperbaiki yang sudah ada agar lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan nilai tambah bagi BPSDMD dan masyarakat. Bagaimana harapan Anda ke depan agar inovasi ini berkelanjutan? Harapan saya ke depan bisa dikembangkan ke versi digital sehingga siapa saja bisa akses lewat gadget. Dengan begitu pelayanan dan kenyamanan penghuni semakin maksimal. Terima kasih narasumber kita yang kedua, silakan. Harapan saya adalah dengan adanya Taman Fotobot Estetika Asrama Lontar 2 dapat menciptakan ruang terbuka yang asri dan menarik. Semoga inovasi ini jadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih narasumber kita yang ketiga, silakan. Harapan saya, inovasi ini dapat terus dikembangkan, tidak hanya dengan pengarsipan surat masuk dan surat keluar, tetapi dengan dokumen-dokumen yang penting di instansi. Dengan begitu, pelayanan publik akan semakin modern dan praktis. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya narasumber kita yang keempat. Harapan saya, inovasi mantra ini bisa menjadi terobosan yang tidak hanya bermanfaat di lingkungan BPSDM NTT, tapi juga bisa direplikasi di instansi lain. Dengan begitu, pengelolaan kendaraan dinas di berbagai lembaga pemerintah bisa lebih modern, transparan, dan efisien. Tentunya ini akan semakin mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang terakhir. Baik, terima kasih. Harapan saya inovasi Bougainville Paradise bisa terus dijaga dan dikembangkan, bukan hanya untuk memperindah lingkungan asrama, tapi juga untuk memberikan contoh bahwa penataan ruang terbuka hijau yang sederhana bisa membawa manfaat besar. Semoga ke depan semakin banyak ruang publik yang ditata dengan baik, menciptakan lingkungan yang sehat, indah, dan inspiratif. Terima kasih. Luar biasa, kita sudah mendengarkan cerita inovasi dari 5 narasumber kita yang berasal dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga semangat berinovasi ini terus tumbuh di BPSDMD NTT, menjadi inspirasi bagi seluruh ASN. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar setia podcast Omong Benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi.